Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya pada video pengenalan alat-alat gelas dan teknik dasar di laboratorium kimia organik. Jadi kenapa saya rasa video ini perlu? Karena pada saat pembelajaran dilakukan secara daring seperti ini, mahasiswa perlu tambahan referensi tentang alat-alat yang digunakan di laboratorium organik. Karena rata-rata alat di laboratorium organik itu berupa set alat ya, selain alat-alat gelas. Itu kita perlu juga mengenal misalnya satu set alat reflux, kemudian set alat distilasi, set alat soklet, dan sebagainya. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan belajar tentang alat-alat gelas yang biasa digunakan di lab kimia organik, serta teknik-teknik dasar yang biasa kita gunakan pada waktu praktikum. Misalnya, bagaimana cara menuang larutan yang benar, bagaimana cara melipat kertas saring, kemudian bagaimana cara melakukan pemurnian menggunakan teknik rekristalisasi, lalu ada lagi yang juga penting, yaitu ekstraksi ya, ekstraksi cair-cair pakai corong pisah atau ekstraksi pada cair menggunakan alat soklet. Baik, segera kita mulai video ini, dan video ini saya menggunakan sumber dari buku Experimental Organic Chemistry Laboratory Manual dari Joaquin Isaac Garcia et al. Ya. Jadi semua gambar yang saya gunakan berasal dari buku ini. Nah, ini beberapa alat gelas yang biasa kita jumpai di lab kimia organik. Ada Erlenmeyer, kemudian Persib atau labu jantung, labu alas datar atau flat bottom, yang ini round bottom flask, ini labu alas datar round bottom flask, kemudian twin neck flask itu labu leher 2, ini labu leher 3, triple neck flask, kemudian ada corong gelas ya. Corong gelas itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang biasanya untuk penyaring panas, conical funnel. Kemudian pipet Pasteur atau pipet tetes, ini ada karetnya buat nyedot. Kemudian ada test tube atau tabung reaksi. Kemudian ada touch plate, ini biasanya kita sebutnya sumuran ya. Biasanya kita menggunakan untuk KLT, kromatografi lapis tipis. Kemudian ada krus porselen, ada porselen kapsul, kemudian ada mortar, ada ulekan ya, pestle. Kemudian ada beaker biasa, washing bottle, ini isinya air atau aquades, biasanya kita sebut dengan botol semprot. Kemudian cawan-cawan. Nah, saya rasa kalian semua sudah kenal alat-alat gelas sederhana ini. Kemudian ini beberapa pendingin ya, banyak macamnya. Yang bagian atas itu yang pendingin yang sederhana. Ada pendingin lurus, ini 3 ya. Kemudian ada pendingin bola. Pendingin lurus biasa digunakan untuk distilasi, sedangkan pendingin bola untuk
reflux. Yang bawah itu biasanya pendingin yang kita gunakan dalam alat evaporator. Nah, semua pendingin itu ada cucuknya, ada lubangnya. Ini gunanya adalah untuk mengalirkan air dari keran ya. Jadi selama reflux atau selama distilasi itu air selalu mengalir dari keran. Sehingga kalau di lab organik yang membutuhkan set alat distilasi atau reflux atau soklet itu harus mendekat ke keran ya, agar bisa disambungkan dengan selang. Nah, biasanya air masuk itu dari bawah, kemudian air keluar dari atas. Air keluarnya ditampung di bak cuci ya, jangan dialirkan kemana-mana. Nanti waktu memasang selang, setelah selang dipasang, baru keran dibuka. Jangan keran dibuka dulu, baru selang dipasang, nanti airnya muncrat kemana-mana. Jadi pasang dulu selangnya, kemudian keran dibuka pelan-pelan, agar kelihatan air masuk ke dalam pendingin dan bisa kita atur seberapa cepat debitnya. Ini adalah desikator untuk mengeringkan padatan. Nah, biasanya kita menaruh padatan di gelas arloji, baru dimasukkan ke dalam desikator. Ini adalah cara melipat kertas saring. Biasanya tidak terlalu diperhatikan ya melipat kertas saring itu. Dan kadang-kadang hanya dilipat sampai yang bagian ini. Kalau melipatnya tidak sampai membentuk seperti kipas seperti yang di bawah ini, maka nanti ada beberapa bagian kertas saring yang tidak terkena padatan. Jadi maksudnya kenapa harus dilipat sampai lipit-lipit kecil seperti di bawah ini, itu adalah agar permukaannya lebih luas dan yang disaring itu bisa menempel pada semua permukaan kertas saring. Sehingga nanti kalau dibuka setelah penyaringan selesai dan dibuka itu padatan yang disaring bisa merata pada seluruh kertas saring dan lebih mudah dikeringkan. Kemudian berikutnya cara menyaring itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan gravitasi, penyaringan gravitasi, dan satu penyaringan dengan vakum. Yang ini penyaringan biasa, yang pertama ini. Yang kita butuhkan adalah corong gelas, kemudian ditampung dalam beker atau Erlenmeyer, kemudian tinggal kita dekantir di atasnya, larutannya dekantir. Cara dekantirnya nanti di slide berikutnya. Nah, ini kalau untuk gravity ini larutan turun karena gaya gravitasi, jadi nyaringnya lama. Nah, kalau diperlukan penyaringan yang cepat, itu kita bisa menggunakan penyaring Brunner ya. Nah, jadi yang namanya corong Brunner itu ya hanya yang atas ini, kemudian dihubungkan dengan filter flash Erlenmeyer yang ada pipanya, yang itu dihubungkan ke kondenser ya, kompresor, dihubungkan ke kompresor. Jadi disedot, sehingga nanti waktu penyaringan lebih cepat. Dan di atas, di dalam corong Brunner itu diberi kertas saring. Ukuran kertas saringnya pas sesuai dengan diameter lingkaran Brunner. Tidak perlu dilipat-lipat kalau pakai corong Brunner. Kertas saringnya tidak perlu dilipat. Yang ini teknik rekristalisasi atau pemurnian secara umum. Yang pertama ini
sampel yang perlu dimurnikan atau perlu direkristalisasi atau pengkristalan kembali, dilarutkan dalam pelarut yang cocok, kemudian dipanaskan. Jadi syarat pelarutnya adalah dapat melarutkan dalam keadaan panas. Nah, kalau posisi dingin sudah larut, artinya dia tidak cocok digunakan sebagai pelarut untuk rekristalisasi. Nah, bagaimana kita tahu mana pelarut yang cocok? Ya, dengan cara trial and error berdasarkan referensi. Ya. Jadi, cari referensi dulu, baru kita coba-coba. Yang ini, yang kedua ini cara lain untuk melarutkan. Jadi bisa pakai salah satu ya, tapi biasanya kita pakai cara yang pertama. Nah, kemudian jika larutannya berwarna, maka kita tambahkan karbon aktif biar bening. Kemudian ini penambahan karbon aktifnya tidak perlu diturunkan bekernya, tetap di atas pemanas bisa. Dipanaskan sampai semua larut dan dalam keadaan panas, masih dalam keadaan panas, kita saring ya. Nah, ini panas, larutannya panas. Kita saring dalam keadaan panas. Nah, yang namanya dekantir tadi adalah cara menuangkan larutan. Itu ujung beker yang lancip itu kita tempelkan pada gelas pengaduk atau pipet. Kemudian ujung pipet atau gelas pengaduk kita arahkan fokus di tengah-tengah kertas saring. Itu namanya dekantir ya. Nah, ini cara menyaring. Nah, kemudian hasilnya kita dinginkan. Jadi pengkristalan dipercepat dengan ice bath ya. Ice bath. Ini air yang diberi es, jadi dingin. Bekernya direndam dalam air es sehingga nanti pengkristalan terjadi lebih cepat, pengkristalan kembali. Setelah itu baru kita saring dengan penyaring Buchner. Nah, ini nuang ke dalam penyaring Buchner juga dengan cara dekantir. Ini dihubungkan dengan kompresor ya, jangan lupa. Ini penyaring panas. Biasanya di lab kita pakai penyaring panas seperti ini. Jadi ini di dalam penyaring yang terbuat dari logam ini diisi air, ya. Diisi air panas. Dan mungkin di bawahnya ini diberi lampu spiritus juga biar tetap awet panas. Kemudian di dalamnya sini diberi kertas saring yang dilipat-lipat tadi. Kemudian dituang dalam keadaan panas dan corongnya juga dalam keadaan panas. Nah, biasanya corong pisah yang digunakan itu panjang sampai lebih panjang dari penyaring panasnya. Kenapa? Biar nanti larutan yang tertampung di beker itu tidak nyenggol-nyenggol, tidak menyentuh corong panasnya. Soalnya kita tidak tahu kebersihan alatnya, jadi bisa jadi nanti tidak jadi murni tapi malah kecampuran kotoran dari penyaring panas. Oleh karena itu kalau pakai penyaring panas maka ujung corongnya harus melebihi ujung penyaring panas. Jadi pakai corong gelas yang panjang. Nah, ini untuk penyaring Buchner yang tadi ya. Nah, ini kertas saringnya. Kertas saringnya ukurannya harus pas, jangan sampai nekuk-nekuk ke atas. Kemudian sebelum sampel atau target hasil sintesis itu kita tuangkan, pastikan kertas saring menempel dengan cara mungkin ditetesi air ya, atau pelarut yang sesuai dengan yang disaring tadi. Jadi kondisi kertas saring dalam keadaan basah sehingga dia menempel menutupi lubang-lubang pada corong Buchner. Biar nanti kalau
campuran dituang itu padatannya tidak lepas melalui lubang-lubang kecilnya. Jadi di sini ada lubang-lubang kecil gitu, kemudian diberi kertas saring yang ukurannya pas. Kemudian ini dihubungkan dengan kompresor untuk menyedot. Nah, itu cara menyaring dengan penyaring Brunner. Nah, ini cara mendekantir tadi. Agar larutan yang kita tuang itu tidak muncrat, tidak tumpah kemana-mana, maka ujungnya ini harus netes di satu tempat. Maka caranya adalah dengan menempelkan ujung beker atau ujung Erlenmeyer ke pipet atau pengaduk kaca sebagai alat bantu untuk memfokuskan aliran larutan. Jadi nanti larutannya tidak muncrat kemana-mana. Nah, teknik ini biasanya kita sebut dengan dekantir. Ini adalah penentuan titik leleh menggunakan alat penentu titik leleh. Nah, nanti kalau ini yang manual udah jadul banget, kita punya alat yang lebih baru. Dan sebelum menentukan titik leleh, pastikan kita sudah tahu secara teoritis berapa titik leleh sampel yang akan kita tentukan, sehingga kita bisa mengatur pemanasan, mengatur temperatur dengan termometer itu sesuai dengan target titik leleh senyawa yang akan kita tentukan. Misalnya, secara teori titik lelehnya itu 80 derajat, begitu, maka pemanasan kita lakukan pelan-pelan sampai mendekati 80 derajat. Setelah mendekati 80 derajat dan belum kelihatan meleleh, baru kita naikkan sedikit demi sedikit sehingga nanti akan kelihatan sampelnya meleleh pada suhu berapa. Nanti pada waktu menggunakan alat akan didampingi oleh laboran dan asisten, atau dengan saya dan Bu Putih. Kemudian ini teknik memanaskan tabung reaksi ya. Jadi memanaskan tabung reaksi tidak sembarangan. Ini mulut tabungnya jangan diarahkan ke temannya. Baiknya diarahkan ke udara terbuka, mungkin ke dekat jendela gitu, atau kalau misalnya harus di tengah ruangan, ya ujungnya jangan dihadapkan ke hidung atau muka teman kelompoknya, atau hidung sendiri juga tidak boleh ya. Jauhkan dari hidung, mungkin diarahkan ke tengah meja. Nah, kemudian untuk ini apinya bisa kita taruh di ujung, bisa didekatkan. Tidak perlu terlalu melihat ini, nggak apa-apa. Nanti kan akan kelihatan kalau misalnya buihnya mendidih lewat dari titik didihnya dan larutannya itu berbusa. Kok berbusa ya? Kalau mendidih itu kan menggumpal-gumpal itu. Nah, kalau misalnya sudah naik, maka dia jauhkan dari api. Kalau sudah tidak membuih banyak lagi, dekatkan lagi ke api. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ekstraksi cair-cair. Ini cara menuangkan larutan ke dalam corong pisah. Corong pisahnya jangan dipegang ya, tapi kita taruh pakai stem menggunakan ring yang di stem di statif. Ini namanya ring. Kemudian perhatikan ini selalu dalam
kondisi tertutup. Nah, kalau tertutup itu dia letaknya horizontal kuncinya ya. Jadi sebelum kita menggunakan corong pisah, kita cek dulu apakah penutupnya ini, kerannya itu masih bagus ya. Jadi kita coba dulu pakai air untuk ngecek kerannya bocor atau tidak. Nah, kalau sudah yakin dia tidak bocor, baru kita pakai untuk larutan yang sesungguhnya. Dituangkan lagi dengan cara seperti tadi, ujungnya ditempelkan ke alat bantu, sehingga larutan yang masuk ke dalam corong itu tidak lari kemana-mana, tapi langsung masuk ke dalam corong gelas, lalu ke corong pisah. Nah, itu cara memasukkan ke dalam corong ya. Jadi posisinya corongnya jangan dipegang, tetapi dijepit. Nah, kemudian cara mengocoknya bagaimana? Nah, cara ngocoknya, tutup dulu mulut corong pisah, ditutup dengan tutup yang pas, pastikan tidak bocor, kemudian dipegang dengan tangan kiri, sambil tangan kirinya menekan tutup biar tutupnya tidak lari. Kemudian pastikan keran dalam posisi tertutup dan ujung keran ini yang tangan kanan ini posisinya lebih tinggi dari tangan kiri ya. Kalau lebih rendah nanti khawatirnya ada yang bocor kalau keran kita buka. Nah, kalau keran sudah kita tutup dan mulut corong pisah di tangan kiri, kita bisa mulai mengocok 10-20 detik, begitu kita kocok pelan-pelan. Kemudian pengocokan kita hentikan dalam posisi tangan kanan lebih tinggi ya. Itu kita buka kerannya sampai terdengar suara desisan gitu ya. Itu gunanya untuk mengurangi tekanan. Kalau misalnya tidak kita buka, maka ada kemungkinan nanti tutupnya lompat karena tekanannya tinggi ya. Nah, setelah kita buka 1 detik saja sampai terdengar bunyi, lalu kita tutup kembali dan pengocokan dilanjutkan. Nah, begitu sampai dirasa pengocokan cukup. Lalu kemudian bagaimana cara menuang hasil ekstraksi, karena biasanya ada 2 lapisan. Kita taruh lagi ke dalam ring, ya, dijepit di ring, kemudian didiamkan sebentar, tutupnya dibuka, tutup yang ada di mulut corong pisah ya, tutup di mulut corong pisah, dibuka. Kalau tidak dibuka biasanya dia tidak mau mengalir. Nah, setelah dibuka diamkan sebentar hingga terbentuk 2 lapisan. Setelah terbentuk 2 lapisan dengan jelas, baru kerannya ini dibuka. Dibukanya pelan-pelan ya, biar dia mengalir pelan-pelan. Kemudian setelah sampai batas lapisan antara lapisan atas dan lapisan bawah sampai di sini, kemudian keran ditutup kembali. Nah, setelah itu sisanya kita tuang melalui mulut tabung yang lapisan atas. Ini lapisan atas dituangnya pakai mulut tabung. Nah, itu cara ekstraksi cair-cair. Harusnya sih memang lebih enak kita dengan melihat video ya, atau di lab kita praktekkan. Tapi saya rasa ini sudah sedikit menolong untuk mempelajari ekstraksi cair-cair. Nah, ini adalah ekstraksi pada cair atau ekstraksi soklet. Ini kita lakukan pada praktikum SRSO, yaitu struktur dan reaktivitas senyawa organik, di mana dalam satu set alat soklet itu kita membutuhkan labu alas bulat, kemudian alat soklet, kemudian ini pendingin bola.
pendingin bola diisi air yang mengalir, kemudian sampel yang berbentuk padat. Kalau yang kita lakukan sampelnya adalah biji pala yang sudah dihaluskan dan dibungkus dengan kertas saring. Ini di sini sampelnya. Tinggi sampel itu adalah setinggi pipa yang sebelah dalam. Jadi ini perhatikan tingginya ya. Tinggi sampel itu sama dengan tinggi pipa sebelah dalam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk proses pemisahannya adalah ini pelarut yang sesuai berdasarkan dissolved light itu dimasukkan ke dalam labu dan diberi batu didih, kemudian dipanaskan. Nah, kalau sudah mencapai titik didih, maka dia akan menguap dan naik melalui pipa yang samping di sebelah luar ini naik, kemudian masuk ke sini dan lanjut ke arah pendingin. Nah, uap yang masuk ke arah pendingin ini didinginkan di dalam pendingin bola sehingga dia mengembun, kemudian berubah menjadi cair dan menetes kembali ke sini. Netes sehingga menetesi sampel yang ada di sini. Nah, setelah dipanaskan secara kontinu, maka tetesan akan memenuhi soklet. Jadi ini pelarutnya akan memenuhi soklet sehingga sampelnya akan terendam pelarut, sehingga target senyawa yang polaritasnya sesuai dengan pelarut akan terbawa oleh pelarut. Nah, kalau pelarutnya sudah setinggi sampel, setinggi pipa yang samping ini, maka pelarut akan turun masuk kembali ke dalam labu dengan membawa senyawa yang polaritasnya sesuai. Nah, itu namanya satu sirkulasi. Nah, karena pemanasan secara kontinu, maka sirkulasi juga akan berjalan secara kontinu. Setiap kali dia penuh, maka dia turun lagi gitu. Nah, biasanya dalam satu kali percobaan itu minimal diwajibkan terjadi 10 kali sirkulasi. Kemudian sampel yang di dalam labu beserta target senyawa yang diekstrak kita pisahkan dengan cara penguapan. Jadi pelarutnya diuapkan menggunakan alat evaporator buji. Nah, itu adalah proses pemisahan ekstraksi padat cair. Nah, ini adalah alat evaporator buji. Sampel pelarut yang mengandung sampel kita masukkan ke dalam labu yang di sini. Ini labu. Kemudian kotak ini nanti diisi dengan air biasanya ya, bisa air atau minyak. Tergantung sampel pelarut apa yang kita uapkan. Tapi karena kita sambungkan dengan dengan kompresor, dengan divakum, itu biasanya titik didihnya jadi turun. Sehingga biasanya kita menggunakan pelarut air. Kok pelarut? Water bath ya, water bath bukan pelarut. Nah, kalau water bath di sini dipanaskan, maka pelarut yang di dalam labu tentu saja ikut panas ya. Ini labunya berputar. Labunya ini posisi berputar, jadi pemanasannya rata. Sehingga jika dipanaskan secara kontinu, maka pelarut yang di dalam labu akan menguap. Uapnya masuk ke dalam pendingin, sini. Masuk ke dalam pendingin, kemudian diembunkan, kemudian turun dan ditampung di sini. Jadi ini misalnya tadi adalah isolasi trimiristin menggunakan pelarut heksan, maka heksan yang diuapkan akan tertampung di sini. Kemudian larutan pekat dari trimiristin tertinggal di sini. Baru kemudian nanti kita lanjutkan prosesnya sesuai prosedur. Yang bisa diuapkan dengan evaporator buji tidak hanya hasil coklat ya. Jadi kita bisa memisahkan
Semua target sampel yang perlu dipisahkan dengan penguapan itu menggunakan evaporator. Kemudian ini adalah rangkaian alat distilasi. Yang kita butuhkan adalah labu, kemudian adaptor ini penyambung. Ya. Ini bisa dihubungkan dengan termometer atau corong pisah. Kemudian disambungkan dengan pendingin lurus dan ada air masuk, water inlet. Di sini air masuk, ini water outlet atau air keluar. Air keluar ditampung di dalam bak cuci. Kemudian hasil distilasi ditampung di Erlenmeyer. Nah, itu secara umum distilasi, satu set alat distilasi sederhana seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk memisahkan larutan dengan perbedaan titik didih yang agak jauh, gitu ya. Jadi yang titik didihnya lebih rendah dia akan keluar lebih dulu, dan yang titik didihnya lebih tinggi tertinggal di labu. Nah, bagaimana cara kita untuk memisahkan dua larutan yang ring titik didihnya jaraknya pendek, jarak pendek, misalnya jaraknya dekat hanya selisih 10 derajat gitu. Nah, kita pakai distilasi fraksinasi. Nah, ini distilasi bertingkat. Yang berbeda di sini adalah diberi kolom Vigreux ya. Jadi tidak langsung adaptor ke labu, tapi dihubungkan dengan Vigreux. Dan di sini penampungnya bisa juga pakai labu jantung ya, labu jantung yang 3. Misalnya kita memisahkan campuran dari 3 senyawa, nah ini nanti bisa dihubungkan dengan labu jantung 3.